Baik, kita buka kamera. Baik, kita buka kamera dulu semua. Kita akan mulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah kita bisa ketemu pada hari Sabtu tatap muka melalui online ya. Walaupun saya dalam keadaan safar sekarang dan sekarang berada di tempat peristirahatan yaitu di Bebek Sinjai. Baik, oke. Kita langsung masuk pada bab yang keberapa sekarang? 9 ya? 9 ya? Atau 8? 8 Ustaz. 8 ya. Baik. Oke. Kita masuk pada bab 8 yaitu dalam 9 kali pertemuan yaitu tentang pengembangan karir dan talenta manajemen, talent management. Baik anak-anakku. Jadi pengembangan karir dan talenta. Apa itu karir? Nah, ini pertanyaannya. Apa itu karir? Karir adalah perjalanan kerja seseorang sepanjang hidupnya. Karir dalam bekerja, mulai dari jadi kuli, sampai jadi supervisor, sampai jadi manajer, sampai jadi direktur, itulah karir ya. Perjalanan mulai dari bawah sampai mentok karirnya sampai mana. Itu kalau di dunia pekerjaan. Jadi kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, karir itu pasti ada ya. Makanya ada promosi tentang karir ya. Karirnya dipromosikan dari awalnya karyawan biasa menjadi supervisor ya. Dalam konteks modern, pengembangan karir tidak hanya berbicara tentang naik jabatan ya, melainkan mencangkup peningkatan kompetensi, pembelajaran berkelanjutan, serta mobilitas horizontal maupun vertikal. Jadi berkaitan dengan pengalaman ya. Di era digital, organisasi lebih menekankan pada talent manajemen atau manajemen talenta, yaitu proses menarik, mengembangkan dan memotivasi dan mempertahankan karyawan yang berpotensi tinggi atau high potensial agar organisasi tetap kompetitif dengan pesaing-pesaingnya. Jadi menarik dulu, menarik karyawan yang terbaik ya. Dari umum bisa, dari perusahaan lain kita tarik bisa. Tergantung bagaimana visi dan misi kita dari awal ya. Kita mau mencari yang sudah berpengalaman atau yang memang masih dari nol. Itu tergantung manajemennya. Manajemen sumber daya manusia namanya ya. Kemudian dalam ilustrasi dalam kampus atau dalam sekolah tinggi, karir itu ibaratkan perjalanan kuliah ya. Perjalanan kuliah dari semester 1 sampai lulus itu karir namanya. Dimulai dari semester awal, melewati berbagai mata kuliah, ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian PKLI ya, terus kemudian skripsi hingga wisuda ya. Besok ini ada yudisium tanggal 16 ya, tanggal 16 hari Ahad besok itu di STIS Riyadul Jannah ada yudisium ya. Setiap tahap butuh strategi ya, dan setiap strategi butuh kerja keras ya, dan dukungan dari pihak kampus. Kalau dari pihak kampusnya
kurang mendukung, akhirnya nanti lulusannya juga kurang bagus. Ya, makanya perlu masukan, perlu kritikan yang membangun agar mahasiswa-mahasiswa lulusan dari STI Sedatul Jannah itu termasuk mahasiswa unggulan, ya. MSDM yang memang ditunggu-tunggu oleh perusahaan, ya. Sedangkan talent manajemen itu ibaratkan beasiswa unggulan. Nah, ya, jadi ada beasiswa separuh, ada beasiswa full. Itu kampus memberikan dukungan khusus kepada mahasiswa, misalnya mahasiswa yang berprestasi, ya. Mahasiswa yang kalau sekarang itu lagi viral itu mahasiswa yang punya hafalan 30 juz. Nah, itu mendapatkan beasiswa unggulan. Jadi full dibiayai oleh kampus. Ya, mau kuliah di mana saja, mau kuliah di negeri, mau kuliah di swasta, kalau ada prestasi yang merupakan contohnya tadi 30 juz hafal Quran, itu dibiayai atau diberi beasiswa oleh kampus, itu full gratis, ya. Makanya kalian harus bisa seperti itu. Sekarang bukan cuma kampus, ya, lembaga-lembaga seperti kemarin itu, seperti penerimaan TNI, ya, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, itu yang diutamakan adalah santri yang hafal Quran, ya. Minimal 5 juz itu dipastikan dijamin lulus. Ya. Jadi sekarang di kepolisian, di TNI, darat, udara, laut, itu mengutamakan lulusan pesantren, ya. Jadi Anda itu luar biasa nanti kalau memang minimal 5 juz, minimal satu surat, yaitu surat Al-Baqarah, ya. Surat Al-Baqarah, yang masa nggak hafal, ya. Al-Baqarah tuh, anak saya itu umur 3 tahun, umur 8 tahun, sekarang kelas 3, di MIN itu sudah 10 juz, ya. Saya targetkan dia itu kelas 5 sudah khotam 30 juz, ya. Itu nanti mau kuliah di mana saja itu pasti dapat beasiswa gratis atau beasiswa full dan digratiskan, ya. Justru kalau di mana, kalau di lembaga seperti negeri, UIN, Unibrau, terus apalagi itu pokoknya yang startup negeri yang internasional, yang sudah go internasional, itu bahkan yang sudah hafal 30 juz itu diberi hadiah setiap bulan, asalkan dia juga mau membantu teman mahasiswa lainnya untuk bisa belajar hafalan Quran, ya. Seharusnya gitu, ya. Kalian juga kan dari alumni pondok atau sedang bertugas di pondok harus punya kelebihan. Tak kala kalian sudah mengantongi sertifikat minimal 5 juz, tak kala melamar sebuah pekerjaan di perusahaan swasta maupun negeri, itu pasti diprioritaskan, ya. Jadi kalian nanti kalau mau jadi pegawai negeri di tahun 2006, masih semester berapa sih sekarang? 5, ya. Nanti kalau udah lulus 2027 misalkan, kalau ingin diterima dengan cepat eh, menjadi pegawai negeri, itu minimal 5 juz dan harus bersertifikat, ya. Dan harus bersertifikat. Jadi ada sertifikatnya, setiap juz ada sertifikatnya. Bawa 5 juz saja Anda pasti diprioritaskan, apalagi membawa sampai 30 sertifikat, ya. Juz 30 maksudnya, ya. Dari juz 1 sampai juz 30 sertifikatnya ada semua, dijamin sudah, ya, dijamin diterima 100%. Karena sekarang di pemerintahan itu adalah krisis moral, ya. Krisis moral sekarang. Walaupun dia pernah mondok, walaupun dia putranya kiai, walaupun dia putranya ustadz, ya, tapi kalau moralnya sudah kena, pasti dia itu akan mencari peluang bagaimana dia bisa mencuri, ya. Makanya kalian nantinya yang akan menjadi
alumni dari STIS Riyadul Jannah dengan membanggakan alma mater STIS Riyadul Jannah, jangan sampai jiwa-jiwa yang seperti koruptor-koruptor ya itu menandakan bahwa mereka itu krisis dalam moralnya, bejat dalam moralnya. Siapapun dia, ahli agama kah, tapi kalau korupsinya nomor satu, ya. Sekarang yang lari ke mana itu? Yang lari ke Malaysia itu, korupsi dalam Pertamina kemarin itu, berapa miliar? Tahu enggak? Berapa miliar itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Masa enggak tahu? Yang kemarin lari ke Malaysia, siapa namanya itu? Korupsi Pertamina, ya. Bukan miliaran anak-anak, ya, tapi triliunan, ya. Triliun. Berapa triliun? 900. Iya, 900 triliun, bayangkan sampean. Sampean aja nggak pernah lihat uang sebanyak itu, ya. Iya toh? Namun dia terkenal dengan apanya? Ahli agama. Tampangnya tampang Arab, ya. Tampangnya tampang Arab. Tapi jiwa-jiwa Yahudi, ya. Jangan sampai, ya. Jangan sampai itu ada pada jiwa kalian, ya. Makanya luruskan niat mulai dari sekarang. Kita belajar, menimba ilmu, luruskan niat, ya. Agar jangan sampai jalan-jalan menuju kepada kehancuran, menuju kepada kebejatan moral, krisis moral itu ada pada diri kita, ya. Itulah MSDM yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita sekarang, ya. Kemudian kita masuk pada konsep dari karir dan pengembangan karir. Menurut Dessler, karir itu adalah serangkaian posisi yang diduduki seseorang selama masa kerjanya, ya. Ini pasti berkaitan dengan perusahaan, ya. Berkaitan dengan pabrik tempat kita berusaha, tempat kita bekerja, ya. Terus menurut Rifai itu karir adalah seluruh pekerjaan atau jabatan yang dipegang seseorang selama hidupnya. Jadi walaupun dia punya perusahaan sendiri, punya usaha sendiri, itu kata Rifai itu termasuk karir, ya. Kemudian pengembangan karir menurut Hasibuan adalah peningkatan status seseorang dalam jalur karir yang telah ditetapkan dalam organisasi, dalam perusahaan, ya. Jadi mulai dari karyawan biasa, kemudian jadi supervisor, kemudian jadi manajer, kemudian jadi manajer area, kemudian diangkat lagi menjadi direktur misalkan, ya. Kemudian menurut Mondi, pengembangan karir adalah aktivitas yang membantu individu merencanakan masa depan pekerjaan mereka sesuai dengan tujuan organisasi. Masih berkaitan dengan organisasi, baik itu organisasi swasta maupun negeri, ya. Kesimpulannya, karir bukan hanya soal jabatan, tetapi juga pengembangan kapasitas individu agar bisa berkontribusi maksimal atau optimal. Jadi jangan sampai kita itu mengoptimalkan dari sisi negatifnya. Yang dioptimalkan korupsinya, yang dioptimalkan mencuri uang rakyat, jangan sampai, ya. Kemudian yang ketiga yaitu tujuan pengembangan karir. Apa sih tujuannya? Minimal di sini disebutkan ada 5. 1, membantu karyawan memahami jalur karirnya. Oh, kamu kalau bagus, kerjaannya kalau bagus, jalurnya ini loh. Dari karyawan biasa akan diangkat menjadi supervisor. Sudah tahu jalurnya. Setelah supervisor dia menguasai, dia akan diangkat menjadi manajer, ya. Yang kedua, menyediakan kesempatan peningkatan keterampilan. Jadi keterampilan yang ada di dalam dirinya itu terus ditingkatkan, jadi diberi kesempatan untuk berkarir dan meningkatkan karirnya. Yang ketiga, memotivasi karyawan agar berprestasi. Kalau sudah tahu, kalau aku nanti maksimal dalam bekerja, nanti aku akan dipromosikan sebagai supervisor, ya.
Yang keempat, menjamin keberlangsungan organisasi melalui kaderisasi. Jadi organisasi ini tetap akan eksis, tetap bisa berkompeten dengan yang lain, dengan perusahaan yang lain, dengan selalu mengadakan kaderisasi, ya, menyiapkan calon-calon pemimpin di masa depan. Satu contoh bahwa pemimpin itu baik, ya, pemimpin atau jiwa pemimpin itu baik apabila dia bisa mengestafet, ya, mengestafet karyawannya, mengkader karyawannya agar karyawannya suatu saat juga bisa menjadi seorang pemimpin, ya. Misalkan saya sebagai supervisor, bagaimana di antara anak buah saya, karyawan-karyawan saya, misalkan dalam hal kemarketingan misalkan, ya, bagaimana nanti marketing-marketing di bawah saya ini suatu saat akan bisa menggantikan saya sebagai supervisor marketing. Nah, apabila seorang pemimpin sudah bisa mengkader bawahannya, karyawannya untuk bisa menjadi pimpinan juga, itulah pemimpin yang sukses, ya. Yang kelima, meningkatkan retensi atau mengurangi turnover. Apa turnover itu? Apa yang tahu turnover? Tun apa tun? Tun? Tun. Bukan atun, ya, tun. Tun over apa? Tun itu belok, ya. Tun right, tun left, ya. Tapi ini over, maksudnya dia pindah kerja, ya. Jangan sampai ada orang pindah pekerjaan dari tempat kita bekerja. Kemudian yang keempat, jalur karir dalam organisasi. Ini jalurnya, ya. Ada karir vertikal, ya. Vertikal itu ke atas, kenaikan jabatan, namanya promosi jabatan, ya. Staff jadi supervisor jadi manajer jadi director, ya. Kemudian karir horizontal, perpindahan fungsi untuk memperluas keterampilan, jadi namanya role, ya, di role, dipindah-pindah, tapi posisinya tetap sejajar. Kemudian karir di diagonal, yaitu perpindahan sekaligus kenaikan jabatan. Jadi diagonal itu misalkan dari supervisor marketing dijadikan manajer area, jadi lebih luas lagi, ya. Diagonal, ya, diagonal, meluas, nyamping, meninggi tapi menyamping juga, namanya di diagonal. Misalkan supervisor keuangan menjadi manajer SDM misalkan, ya. Terus misalkan dari supervisor marketing menjadi manajer area misalkan, seperti itu, ya. Nanti nanya, ya, kalau terlalu cepat, ya. Terus bagaimana proses dalam pengembangan karir, ya? Menurut Mathis dan Jackson, proses pengembangan karir itu meliputi 6. Yang pertama assessment, ya. Yang kedua exploration, ya. Yang ketiga establishment, yang keempat advancement, yang kelima maintenance, yang keenam discernment, ya. Asesmen itu apa? Yaitu mengidentifikasi minat, bakat, kompetensi karyawan. Eksplorasi, yaitu mengeksplorasi peluang jabatan. Terus establishment, yaitu mulai meniti karir dalam posisi awal. Kemudian advance, yaitu mencapai level lebih tinggi melalui promosi atau rotasi. Kemudian maintenance, menjaga kinerja dan posisi di maintenance, ya, dirawat. Terus yang keenam, discernment, yaitu persiapan pensiun atau transisi ke karir baru, ya. Contoh, PT Astra International menggunakan karir path mapping untuk menempatkan karyawannya sesuai dengan potensi, yaitu the right man on the right place, ya. Kemudian masuk pada talenta sekarang, ya. Apa itu talenta itu? Talenta manajemen itu apa? Menurut Armstrong, talenta manajemen adalah pendekatan strategis untuk menarik, mengembangkan, memotivasi, dan mempertahankan individu yang berbakat. Sedangkan menurut GIPD,
talent management adalah proses identifikasi dan pengelolaan individu yang memiliki potensi tinggi untuk menduduki posisi penting di masa depan. Jadi fokus utamanya adalah memastikan organisasi selalu memiliki the right people in the right place at the right time. Nah, jadi ada 3. The right people in the right place at the right time. Dari waktunya juga yang tepat, kapan ya. Jadi istilah ini biasanya the right man on the right place, tapi di sini the right people in the right place at the right time. Jadi waktunya juga pas ya. Kemudian ada strateginya di sini ya. Strategi dalam talenta manajemen itu ada 5, ada 4 ya. Yang pertama adalah talenta acquisition, yaitu menarik kandidat potensial sejak awal. Contoh program rekrutmen kampus ya, kampus hiring namanya di BUMN. Terus ada juga di kampus apa itu yang jurusan keuangan itu, lupa. Kemudian ada talenta development, yaitu program pelatihan dan mentoring untuk karyawan potensial. Jadi misalkan contohnya di sini seperti Google menyediakan 20% waktu kerja untuk proyek pribadi, dipersilakan bagi karyawannya itu untuk bekerja di luar waktu jam kerja. Kemudian ada talenta retention, yaitu memberikan kompensasi dan fasilitas kompetitif agar talenta tidak pindah ya, jadi tidak pindah kerja. Nggak apa-apa, silakan. Contohnya di sini adalah Facebook memberi fasilitas kesehatan premium bagi karyawannya. Kemudian yang keempat adalah succession planning, menyiapkan pengganti untuk posisi kunci. Contoh PT Pertamina menerapkan program Future Leader. Future Leader, pemimpin masa depan. Jadi dipersiapkan mulai dari sekarang. Siapa future leader ini? Ya kalian-kalian ini ya. Kalian-kalian ini mulai dari posisi yang bawah, kemudian meningkat dari supervisor, meningkat menjadi manajer, meningkat menjadi director. Itulah future leader. Siapakah itu? Ya kalian-kalian ini. Ya. Jadi jangan sampai dosennya yang dalam hal ini seorang praktisi ya, bukan hanya seorang teori tok ya, tapi juga praktisi. Jadi mempraktekkan teori yang telah dia punyai ya. Kemudian tantangannya dalam pengembangan karir dan talenta manajemen itu ada 4 di sini ya. Yang pertama generasi milenial dan Gen Z. Apa Gen Z itu? Ya kalian. Gen Z itu apa? Generasi mana? Apa Z itu? Ada yang tahu? Jangan bilang istilah sekarang, Pak. Jangan. Z itu menurut pribadi saya adalah zakat. Ya. Generasi pengusaha yang membayar zakat. Ya. Berarti kalau zakat berarti punya nisabnya sudah ya toh, punya haulnya juga setiap tahun, nisabnya hartanya sudah melebihi dari nisab ya, itulah namanya Gen Z. Siapa itu? Kalian ya. Jadi kalian harus mempunyai cita-cita bagaimana saya itu sukses dan bisa membayar zakat ya. Yang membayar zakat itu siapa? Pasti orang yang kaya. Berarti kalau kalian termasuk pada Gen Z ini, maka kalian suatu saat oleh Allah akan disukseskan, akan dikaya rayakan, dan akan dimampukan untuk bayar zakat ya. Yang kedua, amin. Mana kok nggak ada aminnya ini ya? Yang kedua, disrupsi teknologi. Banyak pekerjaan hilang sekarang, tapi juga muncul pekerjaan yang baru. Banyak yang bankrupt, yang bangkrut, tapi juga ada usaha yang bermunculan juga. Kemudian persaingan global. Talenta terbaik mudah direkrut perusahaan multinasional. Jadi kalau ada persaingan global dari perusahaan luar negeri juga masuk ke Indonesia, jadi banyak peluang-peluang SDM yang akan direkrut ya.
Kemudian retention problem, yaitu talenta sering keluar lebih cepat jika tidak puas. Itu namanya tidak loyal, ya. Tidak loyal, udah tahu perusahaannya baru berkembang, ya. Tapi kenapa gajiku kok tetap aja cuma 3 juta aja. Sedangkan gaji di tempat lainnya sudah 8 juta. Nah, itu namanya nggak sabar, ya. Bukan Gen Z itu. Gen Z itu harus sabar, harus pede, harus kuat, punya loyalitas, ya. Loyalitas tanpa batas terhadap perusahaan, karena perusahaan itu yang telah diberi kekuasaan sebagai wasilah oleh Allah untuk memberi makan kita dan keluarga kita, ya. Kemudian oke, sudah habis. Jadi kita masuk kepada rangkuman. Karir itu apa? Yaitu perjalanan jabatan seseorang sepanjang hidup. Ya, ingat-ingat ya. Karir itu apa? Perjalanan jabatan seseorang sepanjang hidup. Ya. Kemudian pengembangan karir bertujuan untuk apa? Membantu karyawan mencapai potensi maksimal sejalan dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, jalur karir bisa vertikal, horizontal, atau diagonal. Ya. Yang keempat, talenta manajemen fokus pada menarik, mengembangkan, mempertahankan, dan mempersiapkan talenta masa depan, future leader, ya. Future leader, itulah kalian, ya. Yang kelima, tantangan, generasi baru, teknologi, persaingan global, dan retensi. Kemudian anak-anakku, kita masuk pada soal latihan pilihan ganda. Oke. Langsung saja karena ini sudah waktunya makan. Oke. Yang pertama, karir. Apa itu karir? Karir adalah serangkaian jabatan yang ditempuh seseorang selama hidupnya. Oke, B. Yang kedua, jalur karir horizontal ditandai dengan perpindahan bidang pekerjaan dalam hal yang sama. Horizontal, oke. B. Yang ketiga, program succession planning bertujuan untuk B. Menyiapkan pengganti untuk posisi kunci. Nomor 4, Unilever Future Leader Program atau UFLP adalah contoh B. Talenta Development. Oke, pinter ya. Alhamdulillah. Sekarang PR, nggak tahu dikerjakan atau enggak PR-nya ya. Oke. PR. PR. 1. Jelaskan perbedaan karir vertikal, horizontal, dan diagonal dengan contoh nyata dalam kehidupan kita. Yang sampean ketahui sekarang ya. 2. Mengapa talenta manajemen penting dalam organisasi modern? Yang ketiga, analisis tantangan talenta manajemen dalam perusahaan startup digital. Sekarang yang sampean tahu apa saja, satu saja pilih dan dianalisis tantangannya ya. Oke? Ada pertanyaan? Gampang toh? Gampang. Karir dan talenta manajemen sangat gampang. Dua hal yang mudah ya. Karir dan talenta manajemen. Oke. Ada pertanyaan anak-anakku? Sudah, insyaallah tidak, Ustaz. Oke. Karir dan talenta manajemen. Kalau tidak ada pertanyaan, karena sekarang sudah waktunya makan, di Bebek Sinjai. Selamat makan ya, selamat makan. Kalian yang belum makan, silakan habis ini makan, oke? Siap. Oke, semoga pertemuan kali ini oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang barokah, manfaat. Semoga dijadikan oleh Allah ilmu yang disampaikan hari ini menjadi wasilah untuk kesuksesan kita di masa yang akan datang.
Jadilah Gen Z yang akan datang, ya. Jadilah Anda Gen Z pada periode yang akan datang, yaitu generasi zakat. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.